informasi tentang Indonesia, Pesona Indonesia. Sonora 92 FM Jakarta. Sonora FM Part of KG Radio Network, sahabat Sonora, pukul 14 di hari Jumat edisi 30 April 2021. Saya Sauli kembali menemani Anda di Pesona Indonesia. Dan untuk Anda yang siang hari ini mendengarkan di Jakarta, di Purwokerto, di Yogyakarta, Palembang, Lampung, Medan, Bangka, dan juga selamat siang pastinya untuk Anda yang mendengarkan Sonora di siang hari ini via streaming. Siang hari ini pukul 14 sampai pukul 15 nanti kita akan berbicara banyak tentang seorang seniman perempuan asal Bali, bagaimana dia mendapatkan inspirasinya, bagaimana dia terinspirasi untuk menjadi seorang seniman perempuan di Indonesia, kemudian juga mengapa dia memilih salah satu, kalau dari yang saya baca, ini untuk seniman kita yang satu ini, katanya dia mengambil sosok perempuan dalam setiap karyanya. Kira-kira seperti apa seniman perempuan asal Bali yang namanya adalah Ninyo Mansani? Selamat siang, Mbak Sani. Selamat siang. Wah, tadi ternyata sebelum on air ini saya sempat berbincang-bincang, tapi suaranya nggak masuk. Di on air malah masuk nih suaranya Mbak Sani nih. Oh gitu ya. Iya. Apa kabarnya nih Mbak Sani? Manggilnya Mbak Sani nggak apa-apa ini? Iya, nggak apa-apa. Oke. Apa kabarnya Mbak Sani siang hari ini? Dengan siapa? Dengan Mbak Sesa. Mbak Sesa. Gimana nih Mbak Sani sekarang lagi di mana, kabarnya seperti apa, dan gimana nih pandemi ini ke Mbak Sani sendiri seperti apa ini? Saya lagi ya di rumah aja, terus kemudian selama pandemi ya lebih banyak di rumah. Hal-hal baik terjadi sih selama kondisi ini ya. Jadi lebih banyak memanfaatkan waktu untuk bersama anak-anak, untuk berkarya, terus untuk mengevaluasi diri dan kekaryaan gitu aja sih. Oke, berarti meskipun di tengah pandemi tidak menutup Mbak Sani untuk terus berkarya ini ya. Justru di pandemi dapat inspirasi baru atau seperti apa nih Mbak Sani? Lebih ke evaluasi ya, lebih ke menggali, terus lebih banyak research juga, pengamatan, sehingga muncul karya-karya yang sudah lama tersimpan gitu dalam file, diolah lagi, dan ini ya cukup membuat saya tertantang sih. Kondisi ini membuat saya tertantang untuk lebih kreatif lagi. Waduh, meskipun pandemi, meskipun nggak kemana-mana, tapi memang tuntutan untuk seorang seniman ini kreativitasnya harus digali lagi memang ya Mbak Sani ya? Betul. Betul. Nah kalau misalnya ini dari informasi yang saya baca, ini Mbak Sani sebagai salah satu seniman perempuan juga memang untuk setiap karya-karyanya ini mengeksplorasi sosok-sosok perempuannya. Ini kenapa akhirnya Mbak Sani memutuskan untuk mengambil atau untuk mengeksplor perempuan sebagai karya dari setiap lukisan yang dibuat oleh Mbak Sani? Kalau sebelumnya ya lebih cenderung mengeksplor gestur perempuan ya, lebih ke narasinya lebih ke situ, membicarakan mengenai perempuan dan keberadaannya, serta keindahan tubuhnya. Itu kan yang menarik perhatian saya dari awal, karena juga dilandasi dari kesenangan saya untuk dalam hal mode, dalam ilustrasi mode itu di awal. Kemudian merambah ke fine art-nya, dan ketertarikannya di sini juga karena hal-hal yang ada di luar diri saya gitu. Ada keluarga besar, terus kemudian lebih banyak dengan bertemu dengan sosok-sosok perempuan yang menarik buat saya untuk
diangkat sebagai tema dalam karya gitu. Oke, baik Mbak Sani, nanti saya mau nanya-nanya lagi nih lebih jauh ya. Tapi kita harus break dulu nih Mbak Sani. Siapkan setiap jawaban karena nanti pertanyaan saya mungkin akan banyak ini ya. Dan untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin siang hari ini sedang mendengarkan on air di Radio Sonora, kalau Anda mau melihat seperti apa karya-karyanya, karena sekarang dari yang saya lihat di belakangnya Mbak Sani ini ada beberapa karya milik Mbak Sani. Jadi silahkan Anda bisa nonton streamingnya di YouTube Sonora @Sonora FM. Anda masih bersama kami di Sonora Network. Masih di Pesona Indonesia, sahabat Sonora, dan edisi hari ini 30 April 2021. Saya kembali menemani Anda di Pesona Indonesia, dan hari ini Radio Sonora berkolaborasi dengan Bentara Budaya yang akan mengajak Anda untuk mengenal salah satu seniman perempuan Indonesia yang tadi sudah saya kenalkan di awal. Namanya adalah Ninyoman Sani, atau siang hari ini saya manggilnya Mbak Sani ini ya. Tadi juga sebelum break saya sempat bertanya nih beberapa pertanyaan ke Mbak Sani, kenapa memilih perempuan sebagai karya-karyanya, bagaimana Mbak Sani di tengah pandemi ini justru malah lebih tertantang, lebih juga untuk mengeluarkan kreativitas lainnya. Tapi Mbak Sani, saya penasaran nih, bagaimana sih awalnya Mbak Sani ini bisa terjun ke dunia seni, bisa memutuskan untuk sepertinya seni lukis ini passion banget ini. Seperti apa tuh Mbak Sani ceritanya? Kalau dari awal, dari kecil itu saya memang suka gambar ya, suka lain-lain kalau dapat pelajaran di kelas itu suka gambar. Nah dari situ muncul keinginan pengen jadi pelukis gitu. SMP masih tetap memilih ekstrakurikuler melukis. Terus kemudian SMA sempat off. Baru setelah SMA saya memutuskan untuk kuliah di seni rupa di ISIN Pasar. Nah dari sinilah langkah-langkah awal saya kembali, kayaknya ini memang pilihan gitu, memang udah yakin banget bergerak di seni rupa gitu. Wah, keren nih, berarti Mbak Sani agak jarang ini ya, langka nih, karena dari SMP, dari kecil aja udah tahu passionnya ternyata di bidang seni rupa. Dari kecil udah ketahuan suka menggambar, dari SMP ikut ekstrakurikuler melukis tadi ya Mbak Sani ya? Ya. Sedangkan beberapa orang mungkin masih yang mikir, gede nanti pengen apa ya, jadi apa ya. Mbak Sani udah langsung ketemu nih sahabat Sonora, jadi nggak heran kalau memang sudah berapa tahun Mbak Sani untuk di dunia seni ini? Kurang lebih 25 tahun. Wah, kok sama dengan umurnya saya sama Sani? Waduh. Berarti ketika saya lahir, Mbak Sani sudah mulai berkreasi, sudah mulai melahirkan karya-karya indah ini ya. Kalau misalnya tadi ternyata Mbak Sani sendiri ini cita-citanya udah tahu memang besarnya akan ingin menjadi seorang seniman, ingin berkecimpung di dunia seni rupa. Dari keluarga sendiri, apakah mendapat dukungan nih Mbak Sani? Awalnya sih enggak ya, karena kan masih sangat jarang sekali perempuan untuk terjun di dunia seni. Waktu itu mereka lebih cenderung mengarahkan ke manajemen, terus akuntansi. Karena di rumah sendiri kan semua terjun ke bidang bisnis. Jadi mereka mengarahkan saya untuk sama-sama di situ gitu. Cuman ya saya nggak di situ gitu. Saya menentukan pilihan saya sendiri untuk di dunia seni rupa. Ini Mbak Sani ada berapa bersaudara? Ada 8. Wah, ada 8, semua saudara dari Mbak Sani ini ke dunia bisnis semua? Betul, dunia bisnis semua. Kalau dari orang tua backgroundnya ada yang seni atau gimana nih? Kemungkinan dari bapaknya bapak ya, kakek ya. Dari kemungkinan dari itu, terus ada juga dari ibu, dari saudara besarnya ibu ada.
kakek Reget namanya. Oh, berarti justru kemungkinan besar dari kakek ini ya Mbak Sani ya, dapat turunan seni-seni gini ya. Iya, betul. Nah, waktu kecil ini kalau tadi Mbak Sani bilang ternyata untuk background keluarga semuanya di bisnis, malah dapatnya dari kakek. Apakah kakek dulu ini juga sempat mengenalkan beberapa seni-seni yang diketahui oleh kakek ke Mbak Sani? Oh enggak, saya malah nggak kenal, nggak mengetahui kakek dari Oh, bapak. Terus kemudian dari ibu, mhm. em, saudaranya itu kan banyak yang kakek saudara, bukan kakek apa namanya, Em, kakek sambung Mhm, bukan. Jadi mhm. ada jadi apa jadinya ya? Saudaranya kakek itu ada yang seni di seni rupanya. Oh, Namanya oke. kakek Regeg, Mhm, itu ada di Sanur. Beliau juga seniman dari Sanur. mhm, mhm. Oh, oke, justru keluarga sendiri, saudara-saudaranya Mbak Sani ini di bisnis semua, malah dapatnya kecipratannya dari kakek sambung tadi ya, dari yang sudah dulu-dulu malahan ini agak jauh berarti jaraknya ya Mbak Sani ya. Ya, ada lompatan. Mhm, mhm, iya, iya, Ada iya. lompat ini. Nah, kalau misalnya Mbak Sani sendiri nih, kita ngomong ya, Mbak Sani di keluarga dari 8 bersaudara, hanya Mbak Sani yang muncul sebagai seorang seniman, perempuan lagi, di Indonesia lagi. Nah, itu apa sih yang sebenarnya menginspirasi Mbak Sani untuk akhirnya, aduh, kayaknya harus berjuang nih, ini passion banget ini. Itu seperti apa Mbak Sani? Inspirasinya Eh, siapa gitu? Kalau di Bali sendiri, saya lihat kan jarang ya untuk ada yang berani untuk melangkah ke dunia seni rupa Hmm. atas pilihannya sendiri. Ah, Yang saya lihat kebanyakan ya dari tradisi turun menurun, dari ayah, dari kakek turun ke ayah, terus kemudian ke anak. Jadi seniman tradisi, dan saya menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka mempertahankan em, seni tradisi ini cukup kuat. Cuman yang untuk memilih benar-benar menjadi sebuah profesionalnya, mereka kan jarang banget. mm-mm. Sebagai pilihan, sebagai passionnya berjuang untuk itu. Dan kalau kalau bisa dikatakan saya ingin berbuat sesuatu untuk Bali gitu khususnya. Entah nanti kemudian untuk Indonesia gitu lebih bertahap-tahap gitu. Tapi untuk saat ini untuk Bali khususnya apa sih yang bisa saya berikan untuk tanah kelahiran saya gitu. Oke, sejauh ini apa yang sudah Mbak Sani lakukan nih? Um, Ya ada satu buku yang Mhm. sudah saya apa sudah ada satu buku, em, tapi di situ hanya memuat beberapa karya ya, tidak keseluruhan. Terus kemudian ada beberapa pameran-pameran yang sudah capaiannya sudah secara internasional juga. Ah. Em, tapi itu kan belum saya rasa belum cukup, Mhm, masih banyak yang harus saya lakukan, mhm, mhm. banyak PR lah. Oke, tetap berkarya pastinya ya Mbak Sani ya. Bahkan tadi di awal juga Mbak Sani bilang juga pandemi itu nggak masalah, tetap harus jadi tantangan, harus dihajar terus, jangan malah ikutan diem aja di rumah. Tapi Mbak Sani jadi penasaran lagi nih, kalau tadi disebutkan juga ada pameran seperti itu. Nah, pameran-pameran ini sudah ada berapa banyak yang sudah Mbak Sani buat dan prosesnya seperti apa nih? Kalau tadi pameran ternyata pameran internasional, berarti kan skalanya lumayan besar ya Mbak Sani. Itu seperti apa sih prosesnya? Nah, prosesnya nggak langsung kita terpilih ke situ ya. Mm-mm. Yang dari awal itu kan dari masa-masa kuliah itu kan banyak sekali ada kesempatan kita untuk bergabung dengan komunitas seni ya. Dari situ terus ada tahapan selanjutnya ketika saya selesai di isi Denpasar, tamat, kemudian mesti berjuang dan mencari kesempatan yang lain untuk ikut atau berada di celah-celah tertentu untuk mendapatkan pameran-pameran di dalam maupun di luar negeri.
Nah, saya bergabung di Seniwati Art by Women yang ada di Ubud waktu itu, yang dipelopori oleh Ibu Mary Northmore. Jadi dari sinilah langkah-langkah selanjutnya itu yang bisa dikatakan cukup memegang peranan dalam perkembangan saya di seni rupa ya. Ada pameran di Australia, tapi memang bersama-sama sih. Nah, kemudian ada dengan Bapak Teguh Wibisono yang dari Saraswati. Itu ada, kita gabung beberapa seniman dari Indonesia untuk sebuah art fair di Guangzhou di Cina. Jadi ya hal-hal seperti itu, kesempatan-kesempatan itu kita dapatkan ketika kita sudah menampilkan karya-karya yang terbaik gitu. Bener, jadi ketika kita sudah berkarya, jangan diam aja, kita tetap harus cari ya Mbak Sani ya, nyari kesempatan, nyari celah kalau tadi katanya Mbak Sani, sehingga bisa membuat beberapa pameran kelas internasional. Mbak Sani, kita break lagi ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh. Masih banyak nih list pertanyaan dari Sesa yang mau saya tanyakan ke Mbak Sani. Dan untuk Anda sahabat Sonora, tetap bersama kami di Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di Sonora Network. Sonora FM, part of KG Radio Network. Hari ini Radio Sonora berkolaborasi dengan Bentara Budaya, dan kita akan mengulik lebih dalam nih bagaimana sih seorang Ninyo Mansani sebagai seorang seniman perempuan di Indonesia, inspirasinya dapat dari mana, bagaimana dapat terus berjuang. Nah, hari ini kita mengulik lebih banyak lagi sahabat Sonora. Tenang saja, masih sampai pukul 15, jadi untuk Anda yang mungkin penasaran atau mau bertanya, mau ikut nimbrung juga, silahkan Anda bisa komen live streaming kami di YouTube Sonora FM, atau Anda juga bisa komen ikutan bergabung ya di Instagram, di WhatsApp ataupun di Telegram, di WhatsApp ataupun di Telegram 081211292200. Mbak Sani, kita lanjut lagi ya. Oke, tadi Mbak Sani di segmen sebelumnya sempat cerita nih kalau untuk di Bali sendiri ini ternyata tidak banyak perempuan, terlebih ya perempuan yang untuk terjun langsung atas keinginannya sendiri untuk berkecimpung di dunia seni rupa. Nah, kalau dari Mbak Sani sendiri nih melihat untuk di Bali dulu ya Mbak, ini untuk di Bali dulu, tantangan dari seniman di Indonesia terlebih untuk perempuan itu seperti apa sih? Banyak ya, dari tantangannya justru dari diri sendiri, komitmen, dan kemudian baru setelah dari diri sendiri itu apakah keluarga, terus kemudian di masyarakat, terus kemudian meluas lagi. Kalau saya melihat sih kecenderungannya memang justru dari diri sendiri, apakah kita memang benar-benar komitmen atas pilihan, kemudian apakah berani mendobrak hal-hal tertentu. Misalnya kita kalau dari keluarga kan misalnya ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Apakah kita bisa membicarakan ini dengan keluarga atas pilihan kita, terus kemudian mendapatkan support. Justru setelah itu kita mendapatkan support atau tidak. Dan kemudian di masyarakat, biasanya kan masyarakat memandang sebelah mata ya untuk seniman, apalagi memilih berkarya seni di seni rupa gitu, karena saya rasa itu karena belum banyak sih. Kalau laki-laki kan sudah terbiasa, jadi ada hal-hal tertentu yang sangat pribadi sekali yang bisa kita dobrak gitu untuk melawan kondisi ini. Jadi kita tidak patah gitu kondisinya, kita jangan terpatahkan ataupun jangan dipatahkan yang lain, kita harus tetap tumbuh gitu. Oke, kalau dari Mbak Sani sendiri, aduh, saya dengar statement dari Mbak Sani tadi jadi mikir, wah iya bener juga nih, memang harus dari kitanya sendiri, memang komitmennya tadi kalau perlu digarisbawahi. Tapi kalau dari Mbak Sani sendiri, tadi 25 tahun sudah berkecimpung di dunia seni rupa. Dari Mbak Sani,
pernah nggak sih merasa, mungkin ada nggak sih yang menghalangi Mbak Sani? Ada hal-hal yang menghalangi Mbak Sani untuk bisa sampai menjadi sekarang ini? Dari awal ya sudah ada apa namanya, dari awal itu dari keluarga tidak setuju. Terus yang saya kemudian buktikan di situ, saya ada pameran, kemudian terhubung dengan kolektor, kemudian saya membuktikan bahwa saya bisa memberikan sesuatu hal baik lah gitu. Dan saya bukan coba-coba di sini, jadi saya pastikan ini langkah saya yang saya ambil, dan saya pastikan gerakan saya baik untuk berkarya, terus kemudian membuktikan dengan cara hal itu tadi ya, berpameran, terus kemudian menentukan komitmen saya, langkah-langkah saya apa saja, dan hingga sekarang sih dukungan mereka itu luar biasa sekali, karena ya dengan cara saya membuktikannya bahwa saya komitmen. Oke, berawal dari komitmen, akhirnya meneguhkan seseorang untuk terus kejar passionnya, untuk terus lakukan kegiatan yang memang kamu sukai. Mbak Sani, pernah nggak sih dengar cerita atau mungkin Mbak Sani temennya sendiri nih, ada nggak sih kejadian mereka sudah jadi seniman tapi di tengah jalan akhirnya mundur nih, memilih untuk pekerjaan lain? Ada nggak sih Mbak Sani? Banyak ya, banyak yang terjadi seperti itu. Lulusan di ISI, saya ada beberapa kenal, mereka sangat luar biasa sekali ketika kuliah dengan karya-karyanya yang saya waktu itu kan adik kelasnya. Kemudian saya udah kagum, waduh, seandainya saya bisa seperti mereka gitu, karya-karya mereka hebat, abstrak dan figurnya. Dan setelah keluar dari ISI itu kan kita layaknya ada di belantara ya. Kalau kita ada di instansi, kita memang sangat kelihatan apa istilahnya ya, I have the power gitu, bisa kelihatan seperti itu, hebat gitu, dengan karya-karya yang sangat baik sekali. Cuman setelah keluar dari keluar dari instansi ini, institusi ini, kemudian kita berada di belantaranya, kita mau kemana gitu kan, kita nggak tahu. Ada pilihan tapi mau kemana gitu, apakah saya berkeluarga terus melanjutkan atau tidak, atau saya memilih tetap berkarya tapi tidak mendapatkan support dari keluarga. Itu kan sangat berat sekali. Ini yang saya lihat beberapa dari kawan-kawan gitu, sesama perempuan, walaupun kita sesama perempuan gitu sama-sama mensupport, mendukung, tapi mereka kan akan kembali kepada keluarganya, dan disitulah mereka terjadi banyak tantangan, apakah mereka memilih keluarga kecilnya mereka atau berkarya gitu. Sebuah pilihan yang buat saya sendiri itu yang berat juga gitu. Diuji ya, diuji komitmennya di sini ya Mbak Sani ya. Oh iya. Oke, kan ini Mbak Sani berkarya di dunia seni rupa ini seumuran dengan umur Sesa sekarang ya, 25 tahun. Dari selama berkarya 25 tahun, angka 25 tahun itu bukanlah angka yang kecil, bukan waktu yang sebentar juga. Itu kalau misalnya Mbak Sani bosen, sempet gak sih kepikiran, aduh udahan deh kayaknya deh, besok lagi aja deh lanjut karyanya, itu seperti apa Mbak Sani? Kalau bosen sih enggak ya, ini enggak pernah bosen. Ini kayak makan kue tapi kuenya enak terus gitu. Nah kalau berkarya seni itu malah membuat penasaran. Karena di sini saya ya ada saat-saat stuck, ada saat-saat di mana stagnan, merasa stagnan gitu. Cuman proses stagnan ini kan juga merupakan sebuah momentum untuk melakukan momentum, kemudian momentum ini yang akan membantu kita untuk kembali muncul dengan hal-hal baru kan. Di situ biasanya
kita seorang seniman gitu merasa stuck gitu, merasa jenuh dan putus asa. Saya baru mengerti tahap-tahapan ini bahwa hal yang sangat penting ketika kita stuck itu kita tidak berhenti. Kita tetap berkarya. Setelah karya-karya ini, ya saya istilahnya gitu, saya mengistilahkan di antara stuck, kemudian ada karya-karya, kemudian ada pelepasan. Setelah pelepasan ini baru kita terbebaskan. Di antara stuck dan pelepasan ini ada karya-karya di tengah-tengah itu yang merupakan karya-karya asli yang keluar dari secara emosional. Nah, ini perlu kita tandai momentumnya gitu, bahwa inilah yang menopang saya untuk menciptakan hal baru gitu. Justru dari stucknya ini juga mengeluarkan satu kesenian jadinya ya Mbak Sani ya? Energi baru kan, energi baru yang kita mestinya olah gitu. Kan di sini perlu sebuah kesadaran, saya ngapain ngalamin gini, ini ada apa gitu, pertanyaannya kembali ke diri. Dan kayak report gitu loh, report kembali, evaluasi kembali apa sih yang belum saya lakukan gitu, kayak mengulas kembali ke dalam gitu. Kalau tadi Mbak Sani bilang meskipun itu stuck lagi nggak ada inspirasi, karya apapun yang dikeluarkan itu ternyata bisa menjadi satu hal kreasi juga, jadi satu hal karya seni juga. Tapi Mbak Sani ini pasti pernah stuck ini ya, pernah hilang nih inspirasinya, apa ya hari ini mau bikin karya apa hari ini ya. Kalau sudah seperti itu Mbak Sani biasanya ngelakuin apa sih? Biasanya beralih ke fotografi, ke motif, terus kemudian saya ya nulis puisi kecil lah, terus kemudian membuka file-file lama yang bisa menstimulan saya kembali gitu. Jadi nggak berhenti ketika stuck gitu, saya nggak berhenti, saya mengulas, terus berusaha untuk mengulas gitu. Dan meskipun lagi stuck, lagi nggak ada inspirasi, tetap ya berubah haluannya, tetap masih di dunia seni. Fotografi kan juga masih seni juga tadi ya Mbak Sani ya? Masih seputar itu. Masih seputar seni, masih di dunia seni. Memang kalau ngomong dengan seniman ini mau stuck mau enggak pasti ujung-ujungnya seni nih. Tapi Mbak Sani, untuk membuat sebuah karya, saya penasaran. Untuk membuat sebuah karya ini biasanya dari Mbak Sani sendiri ya, ini membutuhkan waktu berapa lama sih? Untuk membuat karya, nah pertanyaan saya itu jadinya atau dari awal ide terus kemudian kalau dari awal ide deh sampai akhirnya jadi ada fisiknya gitu. Oh gitu. Kalau misalnya dari awal gitu kan, kalau saat-saat ini saya mengambil lebih banyak pengamatan. Pengamatan bisa jadi sebulan, 3 bulan gitu, 3 bulan pengamatan, kemudian memfilekan, membuat sketsa dulu, kayak sketsa di kertas dulu beberapa, baru kemudian menggabungkannya lagi. Apakah apakah pengamatannya ini kemudian dengan sketsanya, dengan pemikirannya itu nyambung atau enggak gitu. Nah, dalam prosesnya itu pun ketika sudah memulai dan kemudian pertengahan dia saya diamkan dulu, semacam memperkuat koneksi dengan sebuah karya gitu. Saya harus menahan diri untuk jangan terburu-buru untuk menyelesaikan. Kalau dulu kan saya sangat terburu-buru sekali. Saya 1 minggu itu mesti ada 1 lukisan misalnya. Kalau sekarang saya nggak mau seperti itu. Nah, ini harus saya amati prosesnya, saya resapi dulu, baru kemudian ada tahap-tahap seperti semacam meditasi lah ya, untuk memang benar-benar sudah ada muatan yang ingin saya sampaikan belum gitu. Oke, itu tadi untuk
ketika ditanya kalau bikin karya itu seperti apa, kalau dulu memang Mbak Sani ini terburu-buru men-challenge dirinya sendiri, seminggu harus ada satu karya, cuman akhirnya kesini coba deh ditahan dulu. Yang penting itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Seperti itu Mbak Sani? Ya betul. Oke, kita harus break dulu nih Mbak Sani. Masih ada list saya satu nggak pernah habis kalau untuk pertanyaan ke Mbak Sani. Tetap bersama kami sahabat Sonora di Pesona. Sonora FM part of KG Radio Network. Di segmen terakhir saya masih menemani Anda di Pesona Indonesia. Dan di pukul 14 hingga pukul 15 ini tentunya Radio Sonora berkolaborasi dengan Bentara Budaya. Dan kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Mbak Sani yang merupakan seorang seniman perempuan asal Bali ini. Tadi sebelum break, Sesa sempat nanya, Sesa bertanya beberapa hal dan Mbak Sani tadi juga sempat sharing kalau dulu Mbak Sani ini men-challenge dirinya untuk 1 minggu itu paling nggak harus ada satu karya. Cuman makin kesini belajar mengintrospeksi diri, mungkin seperti itu ya Mbak Sani. Apa nih yang harus dilakukan lagi nih? Berpikir kreatif seperti apa lagi nih? Akhirnya mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Nah, Sesa mau nanya lagi. Sesa dari tadi banyak nanya ya Mbak Sani ya? Iya, nggak apa. Kalau misalnya tadi dijelaskan di awal Mbak Sani ini mengambil sosok perempuan dalam setiap karyanya. Hal-hal apa saja sih? Ini berarti dari awal ya Mbak Sani memang ngambil sampai sekarang masih sosok perempuan sebagai untuk karyanya? Ya perjalanannya karena basicnya seperti itu. Jadi sosok perempuan itu yang paling dekat kan, lebih banyak menjadi tema-tema saya. Cuman kesininya dari beberapa tahun terakhir ini saya lebih banyak bermain dengan tekstur, kemudian kerang laut dan pengamatannya di situ lebih ke sains dan art gitu, pengamatannya. Apa sih yang hal-hal menarik apa sih yang ada di tubuh kita itu yang terhubung dengan keberadaan yang keberadaan di alam gitu, seperti kerang misalnya kan. Ada beberapa kerang laut itu yang sangat dekat juga dengan tubuh kita sangat dekat juga dengan bentuk-bentuk yang ada di alam. Jadi hal ini yang memicu saya untuk menciptakan karya dalam periode namanya line seeker. Itu penemuan garis itu banyak ada di alam, terus di tubuh kita juga. Dan bagaimana saya mengamati itu cukup lama sih waktunya. Pergeseran inilah yang saya tadi bilang, ada ketika stuck, kemudian ada muncul hal-hal baru, pemikiran-pemikiran baru seperti itu. Ketika Mbak Sani ini membuat karya dengan mengambil inspirasi dari sosok perempuan, ada nggak sih mungkin icon-icon tertentu atau warna-warna tertentu atau simbol-simbol tertentu nih yang dimasukkan dalam karya Mbak Sani? Kalau secara simbolis sih, ya warna tubuh yang lebih gelap ya, karena itu ada dasar pemikiran dari saya sendiri. Saya mengalami bully dari kecil, karena warna tubuh yang lebih gelap dari teman-teman. Kemudian ketika sampai menikah pun hal itu masih terjadi. Jadi ada kondisi sosial yang membuat saya bertanya, ini kesadaran kita terhadap human itu apa sih gitu kan. Jadi tetap aja saya melakukan secara warna di dalam karya-karya saya itu lebih cenderung perempuannya dengan kulit yang agak gelap gitu, karena pengalaman pribadi saya. Itu menjadi ciri khas dari Mbak Sani sendiri ya dalam setiap karya-karyanya ya? Ya betul. Oke, 25 tahun, waktunya cukup panjang. Selama berkarya, pengalaman apa nih yang berkesan dalam Mbak Sani nih? Yang paling berkesan itu adalah ketika diberikan
dari awalnya nggak setuju, kemudian diberikan Ah. izin, kemudian malah disupport dari Mhm. keluarga, itu yang paling paling membuat saya merasa bahagia sekali. Oh. Dan kedua, Mhm. ada satu hal yang sampai sekarang itu melekat di dalam diri saya, uh, barisan kolektor yang mensupport saya untuk membuat buku itu ada di Belanda. Hmm. Pernah diundang ke sana untuk reuni, mereka mengumpulkan karya-karya yang mereka sudah koleksi itu menjadi sebuah pertemuan sekian beberapa hari, dan itu sangat berkesan sekali, seperti bertemu dengan keluarga besar gitu kan. Namun ada beberapa hal sih yang masih dalam pemikiran saya untuk membuat sebuah buku autobiografi, dan Ah. ya masih banyak PR lah saya masih ya. Oh, oke. Kalau misalnya nih di tengah pandemi seperti ini Mbak Sani, kepikiran nggak sih untuk bikin digital exhibition ini mungkin dari setiap karya-karya Mbak Sani yang sudah pernah Mbak Sani buat? Di awal pandemi kan sudah ada lifestyle, ada still life gitu maksudnya. Jadi ada khusus pameran virtual mengenai objek ini, yang paling dekat dengan saya itu kan saya suka banget konsumsi buah gitu kan. Nah itu saya khusus mencari buah yang benar-benar menjadi kegemaran saya. Saya foto, kemudian saya lukis gitu. Jadi ada perjalanannya dari membeli buah, pemilihan buah, terus kemudian masih ingatlah rasa buahnya bagaimana, pemotretannya, angle-nya kayak gitu. Jadi saya nggak semata-mata motret sesuatu langsung dilukis, enggak, tapi saya ada perjalanan saya di situ, ada catatan saya di situ. Oke. Kalau misalnya ngomongin tentang karya seni dari Mbak Sani sendiri, ada nggak sih karya yang menurut Mbak Sani ini berharga banget atau memorable banget nih, ada nggak sih Mbak Sani? Ada. Yang kemarin terjadi rasis yang di Minnesota ya, yang George Floyd. Hal sama yang ya di mana-mana juga terjadi bullying ya, ada rasisme gitu, masih kencang terjadi di seluruh dunia. Dan ini yang membuat kayak kejadian George Floyd ini kan menjadi sebuah memoriam, jadinya peringatan bahwa kita setara gitu, walaupun kulit berbeda, di dalamnya kan tetap darah merah, terus tulang putih gitu kan, masih tetap sama. Jadi apa sih yang sebenarnya membedakan kita sebagai manusia gitu. Nah hal-hal ini yang membuat, ini ada satu lukisan yang memoriam sekali buat saya. Saya ada satu lukisan mengenai ini tentang Black Colors Matters-nya. BLM ya, Black Colors Matters ya. Oke, Mbak Sani, terakhir nih sebelum kita menutup perbincangan kita di siang hari ini, pesan-pesan, adakah pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat Sonora, mungkin untuk perempuan di Indonesia juga yang mungkin sekarang pengen jadi seniman tapi kok tidak disupport, itu silakan Mbak Sani. Satu hal, kalau mau kalau memang benar-benar mau menentukan sikap, mau menjadi apa gitu ya, memilih sikap itu gitu, menentukan sikapnya sendiri, menyiapkan diri juga secara positif ya, menyiapkan diri, terus memangkas hal-hal yang memang benar-benar menghalangi kita, itu kita pangkas. Jadi memangkasnya pun ya harus dengan berkarya, dengan membuktikan diri bahwa saya bergerak di bidang ini dan saya komitmen untuk bergerak terus gitu.
tidak berhenti ketika terjadi hambatan, tidak berhenti ketika lelah, merasakan kelelahan iya, tapi jangan berhenti olehnya. Wah, luar biasa sekali pesan terakhir dari Mbak Sani. Mungkin bukan cuma saya saja yang merasa terinspirasi, tapi juga semoga sahabat Sonora mendengar pesan langsung dari Mbak Sani juga merasa terinspirasi. Mbak Sani, terima kasih sudah sharing-sharing di siang hari ini bersama dengan sahabat Sonora di Radio Sonora. Jaga kesehatannya Mbak Sani, semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Dan untuk Anda sahabat Sonora, saya masih akan menemani Anda di Pesona Indonesia sampai pukul 16 nanti.